Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya guys ya, sehat walafiat. Ayo guys, kita berdoa dulu untuk teman kita yang lagi di rumah sakit. Semoga Allah sehatkan, diangkat penyakitnya. Teman kita yang mungkin masih koma ya guys ya, semoga segera Allah sadarkan, amin. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan, semangat guys, semoga Allah finishkan, amin. Tetap aja ya guys ya, kalian harus membangun energi positif. Ayo semangat, iya kan? Kita udah bayar potongan PT, masa aja kita harus menyerah ya guys ya. Iya, teman kita yang masih hari ini dikejar debt collector, terus berjuang guys ya. Jangan kali lubang lagi, hadapi, dan kalaupun di interminute tidak jadi masalah ya guys ya. Oke, teman kita yang hari ini juga dapat long service, congratulations ya guys ya, selamat, alhamdulillah, bersyukur, jaga amanat dan kepercayaan majikan ya guys ya. Semoga nular ke kayak Tisam juga. Ya namanya juga ya guys ya, bonus ya, namanya kita yang nggak munafik ya guys ya, kan? Iya, tenang aja guys, besok giliran kita ya. Ayo guys, ya ampun. Kaisang baru pulang libur, belum ngantuk, ngoceh dulu sama kalian. Ini kalian mau denger ya silahkan ya guys ya, enggak juga nggak apa-apa, skip aja. Yang penting dari video ini kita sama-sama, yang pertama tujuannya kita mendoakan bersama ya guys ya, mbaknya yang kena musibah kemarin. Yang kedua, kita juga bisa mengambil pelajarannya. Yang ketiga, ya kita ngobrol. Oke guys, Kaisang mau ngebahas tentang mbak yang ketabrak mobil ya guys ya. Nah ini banyak requestan nih dari teman-teman Kaisang. Kaisang bahas dong, ini video ini gimana sih ceritanya, ya kan? Padahal sih sudah ada yang ngebahas. Tapi kalian itu ya guys ya, nggak apa-apa Kaisang, temenin saya tidur biar saya itu molor. Saya tuh kalau dengerin videonya Kaisang itu langsung ngorok. Aduh masya Allah ya guys ya, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Yuk Kaisang bahas yuk tentang musibah yang terjadi menimpa teman kita ya guys ya. Ini sudah dipastikan pekerja migran asal Indonesia ya guys ya. Sudah beredar di media sosial lokal bahwa pekerja migran ini umurnya 37 tahun. Kejadiannya itu pada hari Minggu saat kalian libur ya. Keadaannya maghrib jam 6 sore. Nah, jadi mbaknya ini pulang libur ya guys ya. Nah, ini mbaknya ini mau nyebrang. Padahal ya guys ya, kalau secara logika, itu nyebrang itu nggak ada 200 meter loh guys. Iya kan? Tapi musibah, ini kan milik Allah ya guys ya. Kita nggak pernah tahu kapan terjadinya. Untuk itu, kita itu harus rajin berdoa. Iya kan? Jadi kita itu selalu mintanya dilindungi ya guys ya. Oke, jadi guys, kejadiannya itu di Sungwan Oh ya guys ya. Jadi ada mobil putih, ini kayaknya merek T ya, yang mobil ini loh, mobil nggak ada minyaknya ini, mobil elektrik. Nah ini warna putih ya guys ya, dan dikendarai oleh laki-laki berusia 30 tahun. Dia ini mengemudi mungkin dalam keadaan ngebut ya guys ya. Kenapa Kaisang itu bisa lihat dia ngebut? Karena posisi mbaknya jatuh ini 100 meter terpental guys dari mobilnya. Jadi mobilnya ini di stop di sini ya guys ya. Mbaknya ini terpental 100 meternya dalam keadaan terbaring ya. Nah, Kaisang juga dapat videonya, dapat video originalnya. Cuma Kaisang itu ya udahlah, itu dokumentasi pribadi ya guys ya. Cuma Kaisang itu memberi gambaran ke kalian. Jadi mbaknya ini pakai kaos warna hijau, celana panjang ya guys ya. Dia ini terpental ya. Jadi posisinya itu mobilnya itu dari Puising guys. Jadi ini tikungan guys. Jadi posisinya tikungan arah ke MTR Hanghau ya guys ya. Hanghau. Nah dari Puising ini mobilnya ini ngebut jadi nikung. Banyak ini nyebrang ya guys ya. Terus mental nih banyak nih 100 meter. Gebruk. Nah langsung ya guys ya. Saat itu juga mobilnya itu pengok ya guys ya. Penyok ya guys ya. Jadi nggak imbang ya guys ya lawannya. Mobil lawan tubuh. Push. Ya mental lah ya kita. Nah mbaknya ini guys ada luka kaki, tangan, dan kepala. Aduh ini yang kayak sama ngeri guys ya. Dalam keadaan yang tidak sadar, dia ini kepental nggak sadar, terus ditolongin ya guys ya. Di situ Kaisang itu ngelihat ada 4 orang awalnya nih ya, sebelum polisi sama ambulan datang. Jadi mbaknya ini ditolong sama 4 orang. Di situ ada Dadai ya, Singsang lah ya guys ya. Di situ terus di sebelah sininya ini ada bapak-bapak pakai baju kuning, terus bawa anjingnya itu kepo, nengok gitu. Namanya di situ ya guys ya. Nah semuanya itu pada sibuk dengan handphonenya berusaha menghubungi 999. Jadi entah nih telepon siapa yang nyambung ke polisi, pada akhirnya bisa dilaporkan dan polisi bisa datang beserta ambulan. Nah mbaknya ini sadar guys, sempat tersadar. Kayak saya itu bayangin ya guys ya, dia mental nih, jatuh nih terpelungkup. Itu tangannya masih bergerak gini loh guys. Jadi dia keadaannya merem ya guys ya, tangannya itu masih gini. Kalian bisa bayangin nggak? Iya kan? Kaisang itu menyaksikan tangannya bergerak kayak gini. Kaisang itu berdoa guys, ya Allah berikan umur panjang, amin. Ayo guys, kita berdoa dulu untuk mbaknya yang kemarin kena musibah ya guys ya. Semoga Allah berikan umur panjang, sehat walafiat lagi. Semoga keluarganya juga tabah ya guys ya.
Karena ini musibah yang nggak pernah kita tahu, iya kan? Kita nggak pernah tahu guys, kalau misalkan kita datang ke Hong Kong, ternyata kita punya takdir di mana pada hari Minggu 27 Agustus kita mengalami kecelakaan ketabrak mobil di Hong Kong. Ini di luar dari prediksi kita sebagai manusia ya guys ya. Tapi ini musibah yang harus kita terima, dan kita bisa belajar dari musibah yang terjadi dengan teman kita. Sepakat ya? Oke guys, selesaikan dulu ceritanya. Nah, setelah ambulan datang, mbaknya ini langsung dilarikan ke rumah sakit Queen Elizabeth ya guys ya. Nah, sampai sekarang ini masih dalam penyelidikan. Dan pengendara mobil ini terbukti bahwa dia dalam pengaruh alkohol dan dikatakan mabuk. Karena polisi ini sudah mengecek pengendara mobil ini dengan tes kadar nafas kita ya guys ya. Apakah kita ini mengandung alkohol atau tidak. Dan selama menjalani tes tersebut, ini supirnya ini gagal tesnya. Itu artinya apa? Itu artinya supirnya ini dalam pengaruh alkohol alias mabuk. Oke, kita bahas yuk. Jadi mbaknya sekarang ada di rumah sakit ya guys ya. Semoga mbaknya segera sehat dan semoga kabar baik ya guys ya. Apa namanya? Kita bisa dengar. Ya, amin ya robbal alamin. Ini mbaknya ini kerjanya di Kowloon Bay katanya guys. Ini ada pengakuan dari apa namanya yang chat kayak Tisam. Itu kayak Tisam teman-temannya saya yang ada di Kowloon Bay katanya. Bener nggak sih? Ya nggak tahu ya guys ya. Ya udahlah, gitu aja mungkin informasinya. Ayo kita bahas guys kejadian ini. Ini ya guys ya. Kadang kita di Hong Kong ya guys ya lupa. Pernah nggak dulu orang tua kalian tuh ngomong tuh, jangan keluar maghrib, nggak boleh pamali, ya kan? Memang ada benernya juga ya guys ya. Karena apa? Karena pergantian dari sore ke malam ya guys ya. Jadi orang itu kadang apa namanya serat mata ya guys ya. Iya. Ngomong aja kayak sama ada sandakala. Kalian tahu sandakala nggak? Kata orang tua sih setan ya guys ya, pamali kalau misalkan maghrib kita itu jalan-jalan gitu ya. Nah ini nih pelajarannya apa? Pelajarannya ya guys ya. Kalau misalkan memang dalam waktu apa namanya dimana datangnya waktu sholat ya guys ya. Ya wis kita diam aja dulu ya guys ya. Santai gitu. Terus santai pulang. Terus jangan lupa berdoa Bismillahirrohmanirrohim ya guys ya. Kaisam ini apa namanya sama-sama mengingatkan ya guys ya. Setidaknya kita minta dijauhkan dari bala ya guys ya. Kalaupun kita apa namanya harus menerima ujian ini ya kita mintanya diberikan jalan keluar yang baik ya. Oke guys. Kita nggak pernah tahu ya guys ya. Mbaknya ini punya masalah apa. Nggak tahu mbaknya ini lagi ngelamun atau apa. Kita nggak boleh ngejudge ya guys ya. Karena ini adalah musibah. Ya, nggak ada yang tahu. Kalaupun kita harus apa dibalik, kamu mau nggak sih kayak gitu? Ya nggak mau gitu, ya kan? Nah, cuma Kaisang itu hanya menginformasikan kepada kalian. Jadi setiap tikungan di Hong Kong itu ada selalu tulisannya guys. Look left. Kalau kita apa namanya berdiri di sini mau nyebrang sana, berarti kita harus look left. Itu udah ada keterangannya tuh di jalannya. Look left itu artinya apa? Kita nengok ke kiri. Coba lihat ada nggak mobil ini. Ya. Tapi kalau kita berdirinya di sana, berarti kita look right. Berarti ada nggak tuh mobil sebelah sana? Ini sebenarnya rambu-rambu ini sudah dikasih tahu oleh polisinya karena ini adalah tikungan dimana kita nggak pernah tahu guys mobilnya ngebut dari sana ya. Kita ada nikung ke sini. Nah mbaknya ini berpikir mungkin 200 meter tuh pendek ya kan, loncat 5 kali juga nyampe. Tapi kan nggak kayak gitu guys, ya kan? Timingnya mobil apa namanya mobil baru ya guys ya. Ini kan apa namanya ringan di bawahnya. Ya brak, kita nggak tahu ya guys ya. Iya makanya untuk itu ya guys ya. Kalau misalkan dalam keadaan nyebrang, simpan dulu handphone. Seberapa berat masalahmu, jangan kamu ngelamun. Kayak Tisan tahu nggak sih, saya itu ditagih utang terus saya tuh pusing. Jangan kayak gitu ya guys ya. Jadi gini, kamu tuh harus berpikir kayak gini. Kalian memang salah berhutang gitu ya. Ya tapi kita minta sama Allah karena pemilik rezeki kan Allah ya guys ya. Yang membolak-balikkan rezeki kamu itu Allah. Jadi ya udah, kalau misalkan memang saya lagi diuji kekurangan uang ya kita minta aja ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Jadi jangan pernah takut kamu bekerja di Hong Kong takut dipecat. Jangan. Ya, jangan. Jadi legain aja hati ya. Wis lah, saya ini pengen menghadapi kenyataan. Kalau misalkan saya dipecat sama bos ya udah nggak apa-apa, cari majikan lagi gitu. Ya, jadi kalian itu jangan pesimis jadi orang itu guys. Semangat. Bukan kayak itu kayak demo. Iya, makanya kaliannya harus semangat ya. Ayo guys, dari kejadian ini kalian bisa belajar apa nih? Kalau kayak itu bisa belajar gini guys ya. Iya ya. Kalau kita dibalik ujiannya, mau nggak sih kita kecelakaan seperti itu? Ya nggak mau ya. Siapa orangnya yang mau? Iya kan? Ya wis lah kayak Tisam. Dari sini saya belajar. Alhamdulillah aja lah. Nggak apa-apa saya diteleponin bang aja. Tapi saya masih punya nafas, masih sehat, ya kan? Ya udah. Pinter berarti. Bahkan kayak Sem itu sampai mikir begini ya guys ya. Mungkin nggak sih mbaknya itu dengerin konten kayak Tisam ya guys ya saat nyebrang pakai headset. Aduh, nauzubillah min dzalik ya guys ya. Jangan sampai maka dari itu Kaisam itu mau warning kepada kalian kalau kalian nyebrang jalan, jangan main handphone, jangan dengerin headset terlalu keras ya guys ya. Lihat
look left, look right ya guys ya. Jadi ingat tuh, keselamatan nomor satu. Jangan karena 200 meter itu deket, musibah nggak ada yang tahu. Setidaknya kita bisa menjaga keselamatan diri kita sendiri. Nyawa kita itu cuma satu guys. Maka dari itu sayangi diri kalian ya. Mungkin itu aja sharing sama hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hati-hati ya guys ya. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.